Suara tangisan dari kamar terkunci, misteri yang disembunyikan 20 tahun. Arga bekerja sebagai jurnalis lepas. Ia tinggal di Jakarta. Ia kembali ke rumah masa kecilnya di Solo setelah ibunya meninggal. Rumah itu berdiri di Gang Melati, Kecamatan Banjarsari, Solo. Rumah itu dibangun tahun 1998. Ayah Arga mengunci satu kamar sejak tahun 2006. Kamar itu tidak pernah dibuka lagi. Arga datang ke rumah itu pada sore hari. Rumah tampak sepi. Cat tembok mengelupas. Pintu kamar di ujung lorong masih terkunci dengan gembok lama. Arga ingat pesan ayahnya sebelum meninggal tahun 2010. Jangan pernah buka kamar itu. Arga tidak langsung membuka kamar. Ia mulai dengan langkah praktis. Ia membersihkan ruang tamu. Ia membuka semua jendela. Ia memeriksa instalasi listrik. Ia memotret setiap sudut rumah untuk dokumentasi. Arga terbiasa bekerja dengan data. Ia mencatat tanggal. Ia mencatat kondisi rumah. Ia memeriksa arsip keluarga. Di lemari ruang kerja ayahnya, Arga menemukan map coklat. Di dalamnya ada surat rumah sakit tahun 2006. Tertulis nama adiknya, Dimas. Usia 8 tahun saat itu. Diagnosis gangguan trauma berat. Tanggal masuk rumah sakit 12 Juli 2006. Arga berhenti. Ia ingat Dimas meninggal tahun 2006. Keterangan keluarga saat itu. Dimas jatuh di kamar mandi. Meninggal karena cedera kepala. Namun surat itu berbeda. Tertulis evaluasi psikolog. Ada catatan tentang isolasi. Ada rekomendasi terapi rutin. Tidak ada laporan kematian. Malam pertama Arga menginap. Pukul 00.37 ia terbangun. Ia mendengar suara tangisan pelan. Sumbernya dari lorong. Tepat dari kamar terkunci. Arga tidak panik. Ia merekam suara itu dengan ponsel. Ia cek ulang rekaman. Durasi 43 detik. Pola suara berulang. Seperti anak kecil memanggil nama kakaknya. Terdengar kata "kat". Arga mengecek ventilasi kamar. Ventilasi tertutup papan kayu dari dalam. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Anda bisa belajar dari langkah Arga. Saat menghadapi kejadian aneh, lakukan ini. Rekam bukti. Catat waktu kejadian. Periksa sumber suara lain seperti pipa air atau atap. Bandingkan suara dengan rekaman. Arga memeriksa atap. Tidak ada hewan. Ia memeriksa pipa air. Tidak ada kebocoran. Suara hanya muncul lewat tengah malam. Hari kedua, Arga menemui Pak Wiryo, tetangga sebelah rumah. Usia 60 tahun. Tinggal di Gang Melati sejak 1995. Arga bertanya tentang kejadian tahun 2006. Pak Wiryo ragu. Ia berkata setelah Dimas tidak terlihat lagi, ayah Arga jarang keluar rumah. Ia sering mendengar suara anak menangis malam hari. Ia kira Arga yang menangis. Arga menjelaskan saat itu ia sudah SMP dan sering tidur di rumah nenek di Laweyan. Artinya suara itu bukan dari Arga. Arga kembali ke rumah. Ia memeriksa dokumen kematian Dimas. Tidak ada akta kematian di map keluarga. Tidak ada foto pemakaman. Tidak ada bukti kuburan. Fakta yang jelas. Tidak ada akta kematian. Tidak ada foto pemakaman. Ada catatan rumah sakit tentang isolasi. Ada suara tangisan yang terekam. Pukul 00.41 malam kedua. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Arga mendekat ke pintu. Ia berkata pelan. Dimas. Tangisan berhenti. 3 detik hening. Lalu terdengar ketukan dari dalam kamar. 3 kali. Arga mundur 1 langkah. Ia memegang gembok. Gembok itu berkarat. Ia sadar keputusan berikutnya akan mengubah hidupnya. Ia memutuskan menunggu pagi. Ia ingin membuka kamar dengan saksi. Ia menghubungi sahabatnya, Rina. Rina bekerja sebagai notaris di Solo. Ia datang pagi hari untuk menjadi saksi jika Arga membuka kamar yang mungkin terkait warisan atau dokumen penting. Pukul 9.15 Arga memasukkan kunci ke gembok. Rina berdiri di sampingnya. Ia merekam dengan ponsel sebagai dokumentasi. Arga memutar kunci. Gembok terbuka tanpa perlawanan. Arga mendorong pintu perlahan. Debu jatuh dari bagian atas kusen. Bau lembab langsung terasa.
Cahaya hanya masuk dari celah kecil di ventilasi yang tertutup papan dari dalam. Arga tidak masuk begitu saja. Ia lakukan langkah teratur. Ia membuka semua jendela di lorong agar sirkulasi udara lancar. Ia memakai masker. Ia menyalakan senter. Ia memotret kondisi awal kamar sebelum menyentuh apapun. Kamar itu berukuran sekitar 3 kali 3 meter. Di sisi kanan ada kasur kecil tanpa sprei. Di sisi kiri ada meja belajar kayu. Di lantai ada mainan mobil plastik yang rodanya patah. Di dinding bagian dekat pintu ada garis-garis vertikal. Arga mendekat ke dinding. Ia menghitung garis itu satu persatu. Jumlahnya 73. Polanya berkelompok 5 garis lalu 1 garis miring. Itu pola hitungan hari. Rina berkata pelan. Ini seperti tanda orang menghitung waktu. Arga langsung mencatat. Jika 1 garis mewakili 1 hari, maka Dimas berada di kamar ini minimal 73 hari. Ia memeriksa kasur. Di bawah kasur ia menemukan buku tulis kecil. Sampulnya bergambar tokoh kartun tahun 2000-an. Di halaman pertama tertulis nama Dimas Pratama. Tanggal awal 15 Juli 2006. Arga membuka halaman terakhir. Tanggal 20 September 2006. Tulisan tangan terlihat tidak stabil. Isi tulisan menyebut, "Hari ini ayah bilang aku tidak boleh keluar kamar. Aku tidak dorong ibu. Ibu jatuh sendiri. Aku kangen Kak Arga." Arga berhenti membaca. Ia menarik napas. Rina mengambil foto setiap halaman sebagai bukti. Arga lalu memeriksa pintu dari sisi dalam. Tidak ada gagang di dalam. Hanya permukaan kayu polos. Artinya jika pintu ditutup dari luar, orang di dalam tidak bisa keluar. Ia memeriksa bagian bawah tempat tidur. Ada bekas gesekan logam di lantai. Seperti bekas rantai atau besi yang pernah dipasang. Fakta yang mereka temukan di kamar. Tidak ada gagang pintu di sisi dalam. Ada 73 garis hitungan hari. Ada buku harian dengan tanggal jelas. Ada bekas gesekan logam di lantai. Arga menyusun kronologi awal. 12 Juli 2006 Dimas masuk rumah sakit berdasarkan surat yang ia temukan. 15 Juli 2006 Dimas mulai menulis buku harian di kamar ini. 20 September 2006 adalah tanggal terakhir tulisan. Artinya setelah keluar dari rumah sakit, Dimas tidak kembali sekolah. Ia dikurung di kamar ini setidaknya lebih dari 2 bulan. Arga merasa marah. Namun ia tetap fokus pada data. Ia berkata pada Rina bahwa mereka harus memastikan status hukum Dimas. Siang itu Arga pergi ke kantor Kelurahan Banjarsari. Ia membawa fotokopi kartu keluarga lama yang ia temukan di lemari ayahnya. Nama Dimas tercantum sebagai anak kedua. Petugas kelurahan memeriksa arsip lama tahun 2006 sampai 2008. Setelah sekitar 30 menit, petugas menemukan data perubahan status tahun 2007. Di sistem tercatat Dimas Pratama pindah domisili keluar kota pada Januari 2007. Tidak ada keterangan meninggal. Tidak ada nomor akta kematian. Arga meminta salinan data pindah. Tujuan tercatat hanya luar kota Jawa Timur tanpa alamat rinci. Ini bertentangan dengan cerita keluarga. Selama 20 tahun Arga percaya Dimas meninggal karena kecelakaan kamar mandi. Namun tidak ada dokumen resmi yang mendukung cerita itu. Sore hari Arga kembali ke rumah di Gang Melati. Ia duduk di ruang tamu bersama Rina. Ia menyusun poin penting di buku catatan. Tidak ada akta kematian. Ada data pindah domisili tahun 2007. Ada bukti pengurungan minimal 73 hari. Ada buku harian yang membantah cerita kecelakaan. Malam itu pukul 00.40 Arga sengaja tidak tidur. Ia duduk di lorong dekat kamar yang kini sudah terbuka. Rina sudah pulang. Rumah kembali sunyi. Pukul 00.43 suara itu muncul lagi. Tangisan pelan. Kali ini bukan dari dalam kamar. Suara terdengar seperti dari arah langit-langit. Arga menyalakan senter dan mengarahkannya ke ventilasi. Papan yang menutup ventilasi terlihat longgar. Ia mengambil kursi dan berdiri untuk memeriksa. Di balik papan ventilasi ada ruang kosong menuju loteng. Arga membuka papan itu. Debu jatuh mengenai wajahnya. Ia naik ke loteng melalui tangga lipat yang ada di gudang. Di loteng ia menemukan satu kotak plastik besar. Kotak itu tertutup rapat. Di dalam kotak ada beberapa dokumen lama.
Ada kwitansi pembayaran sebuah lembaga bernama Panti Bina Remaja Harapan di Karanganyar. Tanggal pembayaran rutin dari Oktober 2006 sampai Desember 2007. Pembayar tercatat atas nama ayahnya. Arga kini memiliki petunjuk baru. Jika Dimas dipindahkan tahun 2007 dan ada pembayaran ke panti sampai akhir 2007, maka kemungkinan besar Dimas tidak meninggal. Ia dikirim ke tempat lain. Suara tangisan malam itu berhenti setelah Arga membuka kotak dokumen tersebut. Arga menyadari sesuatu. Selama 20 tahun ia hidup dengan cerita yang tidak pernah ia verifikasi. Kini ia punya arah yang jelas. Langkah berikutnya sudah ia tentukan. Ia akan mencari alamat Panti Bina Remaja Harapan di Karanganyar. Ia ingin tahu apakah Dimas benar-benar pernah berada di sana. Misteri kamar terkunci berubah menjadi penyelidikan tentang keberadaan seorang adik yang mungkin masih hidup. Pagi hari Arga berangkat ke Karanganyar. Ia membawa buku harian Dimas. Ia membawa salinan data pindah domisili dari Kelurahan Banjarsari. Ia juga membawa kwitansi pembayaran panti yang ia temukan di loteng. Alamat Panti Bina Remaja Harapan tertera di kwitansi. Jalan Raya Karangpandan, Karanganyar. Arga tiba sekitar pukul 10.20. Bangunan panti sudah tidak beroperasi. Pagar berkarat. Halaman dipenuhi rumput tinggi. Papan nama sudah pudar. Arga tidak berhenti di situ. Ia bertanya ke warung di seberang jalan. Pemilik warung bernama Pak Hadi. Usia sekitar 55 tahun. Ia mengaku tinggal di sana sejak tahun 2000. Pak Hadi membenarkan bahwa panti itu tutup sekitar tahun 2010. Ia ingat pernah ada kasus dugaan penelantaran anak. Beberapa anak dipindahkan sebelum panti ditutup. Ia tidak tahu detailnya. Arga menunjukkan kwitansi atas nama ayahnya. Pak Hadi mengenali nama pengurus panti yang tercantum di kwitansi. Namanya Bu Sari. Ia dulu sering belanja di warungnya. Arga meminta alamat terakhir Bu Sari. Pak Hadi memberi petunjuk bahwa Bu Sari kini tinggal di daerah Jaten, masih di Karanganyar. Arga langsung menuju alamat tersebut. Rumah Bu Sari sederhana. Cat dinding warna hijau muda. Bu Sari menerima Arga dengan hati-hati. Arga memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa ia mencari adiknya yang mungkin pernah tinggal di Panti Bina Remaja Harapan. Arga menunjukkan foto Dimas kecil yang ia temukan di album lama. Bu Sari menatap lama foto itu. Ia mengangguk pelan. Ia ingat anak itu. Namanya Dimas. Anak pendiam. Sering menyendiri. Sering menyebut nama kakaknya, Arga. Bu Sari membuka buku arsip lama yang masih ia simpan. Ia menyimpan beberapa dokumen karena saat panti ditutup, sebagian data tidak diambil pengurus utama. Ia menemukan nama Dimas Pratama. Tanggal masuk tercatat 3 Oktober 2006. Data menunjukkan Dimas dikirim oleh wali sah, yaitu ayahnya. Alasan tertulis pembinaan perilaku dan rehabilitasi trauma. Tidak ada catatan kekerasan fisik dari panti, tetapi ada catatan bahwa Dimas sering menangis malam hari dan takut berada di ruangan tertutup. Arga bertanya tentang tanggal keluar. Bu Sari membuka halaman berikutnya. Tercatat bahwa pada Mei 2008 Dimas dipindahkan ke Yayasan Sosial di Surabaya. Alasan pemindahan karena panti mengalami pengurangan dana dan akan berhenti beroperasi. Arga mencatat detail itu. 3 Oktober 2006 masuk panti di Karanganyar. Mei 2008 dipindahkan ke Surabaya. Tidak ada catatan kematian. Bu Sari juga mengingat satu hal penting. Ayah Arga pernah berpesan agar identitas Dimas tidak diberitahukan ke keluarga lain. Ia meminta pihak panti menyatakan bahwa Dimas sudah meninggal jika ada yang bertanya. Arga mendengar itu tanpa menyela. Ia fokus pada fakta. Ia tidak ingin berspekulasi. Ia hanya mengumpulkan bukti. Arga meminta salinan arsip pemindahan ke Surabaya. Di dokumen itu tercantum nama yayasan tujuan. Yayasan Cahaya Insan Mandiri. Alamat di daerah Wonokromo, Surabaya. Sore hari Arga kembali ke Solo untuk menyusun langkah berikutnya. Ia duduk di ruang tamu rumah di Gang Melati. Ia menyusun kembali kronologi lengkap berdasarkan data resmi. 12 Juli 2006 Dimas masuk rumah sakit di Solo. 15 Juli sampai 20 September 2006 Dimas menulis buku harian saat dikurung di kamar. 3 Oktober 2006 Dimas masuk Panti Bina Remaja Harapan di Karanganyar.
Mei 2008 Dimas dipindahkan ke Yayasan Cahaya Insan Mandiri di Surabaya. Tidak ada bukti kematian. Semua data mengarah pada satu kemungkinan. Dimas masih hidup setelah tahun 2006. Malam itu Arga kembali berjaga. Ia berdiri di depan kamar yang dulu terkunci. Kamar itu kini kosong. Tidak ada kasur. Tidak ada buku harian. Semua sudah ia simpan sebagai bukti. Pukul 00.42 tidak ada suara tangisan. Rumah sunyi. Arga menyadari sesuatu. Sejak ia menemukan jejak nyata keberadaan Dimas, suara itu tidak pernah terdengar lagi. Arga tidak menafsirkan hal gaib. Ia melihat pola. Selama ia tidak tahu kebenaran, pikirannya terus mengulang suara tangisan yang ia dengar bertahun-tahun lalu. Kini ia memiliki data dan arah yang jelas. Fokusnya berpindah dari ketakutan ke pencarian. Arga memutuskan berangkat ke Surabaya keesokan pagi. Ia akan mendatangi Yayasan Cahaya Insan Mandiri di Wonokromo. Ia ingin memastikan dengan mata kepala sendiri apakah Dimas benar-benar dipindahkan ke sana. Ia menutup buku catatan. Ia menyiapkan dokumen dalam satu map rapi. Ia tahu perjalanan berikutnya akan menentukan jawaban dari misteri yang disembunyikan selama 20 tahun. Arga berangkat ke Surabaya pukul 6 dari Solo. Ia membawa semua dokumen dalam satu map. Buku harian Dimas. Salinan data Kelurahan Banjarsari. Arsip dari Panti Bina Remaja Harapan di Karanganyar. Ia ingin memastikan setiap langkah berbasis data. Ia tiba di Surabaya sekitar pukul 11.30. Ia langsung menuju daerah Wonokromo. Alamat Yayasan Cahaya Insan Mandiri berada di jalan kecil dekat pasar. Bangunan 2 lantai. Cat putih. Papan nama masih terpasang jelas. Arga masuk dan memperkenalkan diri ke petugas administrasi. Ia menjelaskan bahwa ia mencari adiknya yang dipindahkan ke yayasan ini pada Mei 2008. Ia menunjukkan dokumen pemindahan dari Karanganyar. Petugas meminta waktu untuk memeriksa arsip lama. Arga menunggu di ruang tamu. Ia mengamati papan pengumuman. Ada daftar alumni binaan yang sudah bekerja mandiri. Ia melihat beberapa nama dan tahun keluar. Sekitar 20 menit kemudian, petugas kembali membawa map tebal. Ia membuka halaman arsip tahun 2008. Tercantum nama Dimas Pratama. Tanggal masuk 17 Mei 2008. Status anak binaan rujukan dari Karanganyar. Arga menahan napas. Ia meminta melihat status terakhir. Di kolom keterangan tertulis bahwa Dimas menyelesaikan program pembinaan pada tahun 2016. Setelah itu ia memilih tinggal mandiri di Surabaya. Alamat terakhir tercatat di wilayah Jagir, Wonokromo. Petugas tidak bisa memberikan alamat lengkap tanpa izin. Arga menunjukkan bukti hubungan keluarga. Ia menunjukkan akta kelahiran lama yang masih mencantumkan nama Dimas sebagai adik kandung. Setelah proses verifikasi, petugas memberikan alamat yang terdaftar terakhir. Arga langsung menuju alamat tersebut. Rumah kontrakan sederhana di gang sempit. Ia mengetuk pintu. Seorang pria membuka pintu. Usianya sekitar 28 tahun. Wajahnya tegas. Tatapannya hati-hati. Arga melihat ciri yang ia kenali. Bentuk mata. Garis rahang. Ia berkata pelan. Dimas. Pria itu terdiam. Ia menatap Arga beberapa detik. Lalu ia menjawab, Kak Arga. Mereka berdiri tanpa kata beberapa saat. Arga tidak langsung memeluk. Ia ingin memastikan situasi tenang. Ia menunjukkan buku harian kecil yang ia temukan di kamar terkunci. Dimas memegang buku itu dengan tangan bergetar. Dimas mengaku ia ingat kamar di rumah Solo. Ia ingat dikurung. Ia ingat ayah mereka marah setelah ibu terpeleset di kamar mandi. Ayah panik dan takut masalah itu menyebar. Ia mengirim Dimas ke rumah sakit lalu mengurungnya karena menganggap Dimas tidak stabil. Dimas menegaskan satu hal. Ia tidak pernah mendorong ibu mereka. Ia hanya berada di dekat kamar mandi saat kejadian. Ibu terpeleset sendiri karena lantai licin. Arga mencatat poin penting dari penjelasan Dimas. Tidak ada bukti Dimas melakukan kekerasan. Pengurungan terjadi setelah kejadian terpeleset. Pemindahan ke panti dilakukan oleh ayah tanpa sepengetahuan Arga. Kabar kematian dibuat untuk menutup cerita. Dimas menjelaskan bahwa selama di panti Karanganyar ia sering menangis malam hari. Ia memanggil nama Arga.
Ia merasa ditinggalkan. Saat dipindahkan ke Surabaya, ia mulai mengikuti program pelatihan teknisi. Ia belajar memperbaiki mesin dan kendaraan. Sekarang Dimas bekerja di bengkel dekat Jagir. Ia hidup mandiri. Ia tidak pernah kembali ke Solo karena percaya keluarganya sudah tidak menginginkannya. Arga menjelaskan semua temuan. Ia menceritakan tentang kamar yang terkunci selama 20 tahun. Ia menceritakan tentang suara tangisan yang ia dengar setiap tengah malam setelah kembali ke rumah. Dimas terdiam mendengar itu. Ia berkata mungkin itu bukan suara gaib. Ia berkata mungkin itu ingatan Arga sendiri yang muncul karena rasa bersalah dan kehilangan. Arga menerima kemungkinan itu. Ia melihat pola yang jelas. Suara muncul saat ia belum menemukan fakta. Suara berhenti setelah ia mendapatkan data konkret tentang keberadaan Dimas. Arga mengajak Dimas duduk dan menyusun rencana. Pertama, mereka akan memperbarui data kependudukan agar status Dimas jelas sebagai anggota keluarga yang masih hidup. Kedua, mereka akan kembali ke Solo untuk membuka kamar itu bersama. Ketiga, mereka akan menyusun cerita lengkap berdasarkan dokumen agar tidak ada lagi kebohongan yang tersisa. Dimas setuju. Ia ingin menutup bab lama dengan cara yang jelas. Ia ingin berdiri di kamar tempat ia pernah dikurung, bukan sebagai korban, tetapi sebagai orang yang selamat. Sore itu Arga dan Dimas berjalan bersama menuju bengkel tempat Dimas bekerja. Arga melihat sendiri bahwa adiknya memiliki kehidupan nyata. Bukan bayangan. Bukan cerita yang ditutup rapat. Misteri 20 tahun kini hampir terungkap sepenuhnya. Tinggal satu langkah terakhir. Kembali ke rumah di Gang Melati, Solo. Membuka kembali ruang yang dulu menjadi simbol kebohongan keluarga. Arga dan Dimas tiba di Solo 2 hari kemudian. Mereka berdiri di depan rumah di Gang Melati, Banjarsari. Pintu kayu yang sama. Lorong sempit yang sama. Kamar yang dulu terkunci kini terbuka. Arga tidak ingin momen ini emosional tanpa arah. Ia ingin jelas. Ia ingin tuntas. Ia menyiapkan kamera. Ia menaruh dokumen di meja ruang tamu. Buku harian. Arsip Panti Karanganyar. Data Yayasan Cahaya Insan Mandiri Surabaya. Salinan data kelurahan. Ia mengajak Dimas masuk ke kamar itu bersama. Kamar terlihat lebih terang karena papan ventilasi sudah dilepas. Tidak ada kasur. Tidak ada barang pribadi. Hanya dinding dengan bekas 73 garis yang masih terlihat. Dimas mendekat ke dinding. Ia menyentuh garis-garis itu. Ia menghitung ulang. Jumlahnya sama. 73. Ia berkata pelan. Aku hitung setiap hari supaya tidak lupa tanggal. Arga merekam pernyataan itu. Ia tidak menyela. Ia memberi ruang bagi Dimas untuk menjelaskan. Dimas menceritakan kejadian tahun 2006 secara runtut. Ibu terpeleset di kamar mandi. Ayah panik dan menyalahkannya. Ia dibawa ke rumah sakit selama beberapa hari. Sepulang dari rumah sakit, ia dikurung di kamar. Ia dipindahkan ke panti tanpa penjelasan. Arga mencocokkan cerita itu dengan data yang ia pegang. Semua tanggal konsisten. Tidak ada celah besar dalam kronologi. Arga kemudian mengajak Dimas ke kantor kelurahan Banjarsari. Mereka memperbarui kartu keluarga. Status Dimas diaktifkan kembali dengan alamat baru yang jelas. Petugas mencatat bahwa data lama tentang pindah tanpa alamat rinci diperbaiki. Langkah berikutnya, Arga membuat laporan tertulis tentang temuan ini. Ia tidak menuduh tanpa bukti. Ia hanya menyajikan fakta. Ia menyusun isi laporan dengan struktur jelas. Latar kejadian tahun 2006. Bukti pengurungan di kamar. Arsip rumah sakit dan panti. Data pemindahan ke Surabaya. Kesaksian langsung Dimas. Arga lalu membuat video dokumenter di kanal YouTube miliknya. Ia tidak memakai judul sensasional. Ia memilih judul yang fokus pada pencarian data dan klarifikasi keluarga. Dalam video itu, ia membagikan pelajaran yang bisa Anda terapkan. Verifikasi cerita lama dengan dokumen resmi. Simpan arsip keluarga secara teratur. Cari bantuan profesional saat ada masalah kesehatan mental. Jangan menutup masalah dengan kebohongan. Video itu mendapat banyak respons. Beberapa penonton mengirim pesan pribadi. Mereka mengaku pernah mengalami pengucilan dalam keluarga karena stigma gangguan mental.
Arga membaca setiap pesan dan membalas dengan saran praktis berdasarkan pengalamannya. Rumah di Gang Melati tidak lagi menyimpan suara tangisan. Tidak ada lagi ketukan tengah malam. Tidak ada lagi bayangan tentang kematian yang tidak pernah tercatat. Arga dan Dimas memutuskan menjual rumah itu. Mereka sepakat memulai bab baru tanpa menyembunyikan masa lalu. Hasil penjualan rumah mereka gunakan untuk membuka bengkel resmi atas nama bersama di Solo. Nama bengkel itu sederhana, Pratama Teknik. Di papan nama tercantum dua nama, Arga Pratama dan Dimas Pratama. Kamar yang dulu terkunci selama 20 tahun kini hanya ruangan kosong dalam ingatan. Misteri terungkap bukan karena hal gaib. Misteri terungkap karena keberanian memeriksa data, menghadapi fakta, dan membuka pintu yang lama ditutup. Suara tangisan dari kamar terkunci berubah menjadi suara kejujuran yang akhirnya terdengar jelas. Arga dan Dimas menutup pintu rumah di Gang Melati untuk terakhir kali tanpa rasa takut. Mereka tidak lagi dihantui suara tangisan. Mereka membawa pulang kebenaran yang tertunda 20 tahun. Data mengalahkan asumsi. Dokumen mengalahkan rumor. Keberanian membuka pintu mengakhiri misteri keluarga. Jika kamu menghadapi cerita lama yang terasa janggal, jangan berhenti pada versi yang diwariskan. Periksa fakta. Cari bukti. Hadapi langsung. Kebenaran selalu meninggalkan jejak.